Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, pada perkuliahan mata kuliah pendidikan ilmu sosial, kita membahas tentang materi problema pembelajaran IPS dalam perubahan global. Ini akan sama-sama kita pelajari, kita diskusi bersama terkait dengan problematika pembelajaran IPS dalam perubahan global. Ya. Di sini dikatakan bahwa pembelajaran IPS selalu disajikan dalam bentuk faktual. Konsep yang kering, guru hanya mengejar target pencapaian kurikulum, tidak mementingkan proses sehingga menjemukan dan membosankan. Ini yang sama-sama kita alami, sama-sama kita hadapi saat ini, bahwa pembelajaran IPS ya itu hanya semata-mata mengejar target pencapaian kurikulum. Suara dan gambar dapat diterima dengan baik ya. Halo? Halo, suara dan gambar saya bisa diterima dengan baik? Bisa Iya, Pak, Pak. bisa. Bisa, Pak. Jelas, Pak. Nah, sementara peserta didik diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, pengalaman-pengalaman dalam menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan demokratis, termasuk mempraktekkan berpikir dan upaya pemecahan masalah. Nah, ini yang menjadi terjadinya gap. Yang seharusnya kita bisa meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kehidupan sehari-hari ya pada peserta didik, namun kita hanya mengejar pencapaian kurikulum. Contoh misalkan di pendidikan Pancasila, kita hanya memiliki tujuan bahwa peserta didik hafal Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Tetapi bagaimana kita berupaya menciptakan, mengarahkan, membimbing peserta didik agar implementasi sila-sila Pancasila itu tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Kita hanya mengejar nilai ketika peserta didik mampu menjawab Pancasila itu terdiri dari berapa sila, mampu menjelaskan butir-butir Pancasila, mampu menjelaskan implementasi dari pengamalan sila-sila Pancasila. Tetapi kita tidak bisa belum mampu implementasi itu tercermin dalam sikap dan perilaku peserta didik. Mengapa ilmu pendidikan sosial ini harus disesuaikan dengan perubahan global? Karena melalui pelajaran IPS diharapkan
kita bisa memberikan arahan, kita bisa membimbing, mengarahkan, membimbing peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang baik, bahkan menjadi warga dunia yang baik. Karena di dalam IPS ada kewarganegaraan, ada geografi, ada sejarah. Bagaimana kita bisa menerangkan sejarah kita yang dari awal terbentuknya NKRI terdiri dari beratus-ratus suku bangsa. Bagaimana kita bisa mengarahkan dan menjelaskan bahwa ketika negara kepulauan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara masyarakat pulau yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan pelajaran pengetahuan sosial ini kita bisa mengarahkan peserta didik berdasarkan sejarah, geografi, di mana Indonesia ini terdiri dari diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, sehingga Indonesia memiliki posisi penting di dunia ya, terkait lintas perdagangan, lintas kebudayaan, dan begitu. Nah, dari pengetahuan sosial tersebut dapat membimbing dan membantu peserta didik menjadi warga negara yang baik. Kita menjelaskan kaitannya dengan tadi geografi kita, geostrategi kita, sejarah kita. Mengapa kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda menjadi satu dua? Karena memang dari awal kita terdiri dari ribuan pulau yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ini letak pengetahuan sosial dalam rangka apa? Membentuk warga negara menjadi warga negara. Nah, dari kebutuhan itu, ya, IPS, ilmu pengetahuan sosial, harus dirancang sedemikian rupa untuk membangun dan merefleksikan serta didik dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Bagaimana kita mendidik, harus mendidik anak didik kita, peserta didik kita, untuk apa? Berdoa itu, mau makan itu harus berdoa, nak. Jangan mau makan itu selfie dulu. Ini ada perubahan-perubahan global. Ketika tingkat sosial kita secara tatap muka berkurang, ini kan berpengaruh. Maka sangat diperlukan pengembangan rancangan ilmu pengetahuan sosial dalam rangka membangun dan merefleksikan. Oh, nak, walaupun kita menggunakan Zoom, kita tidak tatap muka, tapi kita tetap harus berpakaian yang sopan. Tapi kita harus tetap mandi dulu, nak, kan begitu. Karena apa? Mempersiapkan pembelajaran. Oh, nah, etikanya ketika kita tatap maya, itu kameranya harus on, kan gitu. Karena apa? Kita tidak pernah tahu ketika off kita tinggal HP-nya. Itu kan bicara bagaimana kita bisa membangun dan mengarahkan perilaku sosial peserta didik kita. Nah, ini sebetulnya ketika bicara tatap maya, ya dengan bantuan kamera kita harus tatap maya. Kalau cuman yang keluar profilnya bagaimana tatap maya, kan gitu. Seperti telepon biasa.
Nah ini tuntutan. Bisa jadi yang kita bicarakan kita sudah tatap maya, Google Meetingnya sambil di empang, sambil mancing, bisa saja kan? Pakai tripod, ya kan? Kita lagi mancing di empang sambil kuliah tatap maya, kan bisa, tidak dilarang. Tetapi apakah itu menunjukkan kita perubahan akhlak kita yang baik, menunjukkan kebudayaan kita yang beradab? Apakah fokus ketika kita mancing gitu ya, sambil kuliah, ketika kita di jalan gitu sambil kuliah, kita sudah tentukan jadwal dan waktu kita. Maksud ketika kita kuliah di jalan, sesekali boleh karena ada kepentingan tertentu. Hal-hal seperti ini, tuntutan perubahan seperti ini, yang mulai secara tidak sadar menghilangkan sisi-sisi etika, menghilangkan sisi-sisi moralitas kita, ya, secara tidak langsung. Nah ini kita harus merancang ya, sebagai guru yang difokuskan pada pengetahuan sosial. Kemudian yang berikutnya, mitos dari pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Kita yang pertama masih berkutat pada studi tentang nama, fakta, data mati dari berbagai macam kisah manusia dari setiap masyarakat. Kita selalu mencontohkan pada mitos-mitos, pada cerita masa lalu. Sehingga itu menjadi contoh tidak langsung kepada peserta didik kita. Ada kelakar yang mengatakan bahwa ya orang Indonesia kalau mau ujian belajarnya ya malamnya, nggak dicicil. Sistem semalam SKS. Adapun manakala ketika kita di sekolah ya, mau akreditasi gitu ya, itu tidak dari jauh-jauh hari mempersiapkan, tapi sudah dekat seminggu, sebulan baru melakukan akreditasi persiapannya. Betul tidak? Ini ada kelakar yang mengatakan menurut saya bahwa ini adalah warisan dari masa lalu, mitos masa lalu. Ada buktinya. Ya, bagaimana Bandung Bondowoso membangun Candi Prambanan yang hanya dengan waktu semalam. Tidak masuk akal ya, tapi ditanamkan seperti itu. Kemudian Sangkuriang, legenda-legenda Sangkuriang yang terus kita pelajari, yang membangun tangkupan perahu dalam waktu semalam. Ya, nah ini secara tidak langsung menurut saya mempengaruhi di alam bawah sadar kita bahwa nanti malam aja dah, semalam dikerjakan pas udah injury time. Itu yang pertama. Bagaimana kita selalu mengangkat kisah-kisah kita seperti itu. Kisah-kisah mistis, kisah-kisah non-ilmiah. Sehingga mindset masyarakat kita selalu itu ya non-ilmiah. Segala sesuatu selalu ditafsirkan dari pendekatan ilmuwan dulu. Yang kemudian yang berikutnya menjemukan dan membosankan. Ya karena itu saja. Kita tidak coba mengangkat bagaimana sih
dampak dari teknologi ini terhadap perubahan akhlak peserta didik. Begitu. Bagaimana sih dampak dari teknologi mempengaruhi tingkat kejujuran? Begitu. Ya. Sehingga kita tidak terpaku pada cerita-cerita lama. Bagaimana kita menciptakan nilai-nilai nasionalisme, cerita-cerita nasionalisme dan patriotisme. Bagaimana kita merancang sebuah tontonan juga ada nilai tuntunannya. Sehingga tidak ada lagi tuh tontonan-tontonan yang sifatnya bicara harta, tahta, bahagia kan. Tidak ada tontonan-tontonan yang menyuguhkan tentang perebutan harta, perebutan wanita, kan gitu. Kalau kita lihat, ributnya ribut tentang itu. Tapi bagaimana kita menanamkan nilai yang baik, kan tidak praktis di dalamnya, syarat dengan materi, bersifat memorizing terhadap isi buku teks. Bagaimana kita melakukan pembelajaran pengetahuan sosial hanya berdasarkan buku teks, tidak diupayakan peserta didik mengeksplorasi fenomena-fenomena yang ada. Cuma nih hafalin mitos Sangkuriang, mitos Roro Jonggrang, mitos Borobudur, tapi tidak mencoba untuk mengeksplor kenapa sih teknologi itu mempengaruhi ke tingkat kejujuran. Ada nggak sih? Coba kalian jelaskan. Teknologi apakah mempengaruhi tingkat kejujuran dalam kehidupan Anda sehari-hari? Anak jadi bisa mengeksplorasi teknologi ini ada manfaatnya nggak sih? Anak-anak dibuatkan sebuah studi kasus tentang game online. Jangan dilihat dampak negatifnya aja. Jadi ya gimana anak-anak diberikan tugas untuk menelaah, oh ternyata game online memiliki dampak positif seperti ini. Memiliki dampak kebermanfaatan lain yang sehingga kita bisa maksimal. Gitu. Hanya menyajikan berbagai informasi sementara peserta itu tidak paham. Kita kadang-kadang sebagai guru hanya bercerita sementara peserta itu tidak paham. Membelajarkan keterampilan berpikir, dibuat studi kasus, dibuat diskusi, sangat teoritis tetapi tidak paham praktek. Ya. Merokok merugikan kesehatan, gurunya di gudang ngerokok. Di luar pernah ketemu nih peserta didik ketemu di mall atau di jalan gurunya merokok. Terus bagaimana ketika di kelas bilang dilarang sementara gurunya merokok? Kan teoritis tapi prakteknya dan kurang menyentuh realitas kehidupan masyarakat setempat. Nah, kita sebagai peserta pendidik, guru, harus menggali dan mengeksplorasi kemampuan-kemampuan anak terkait pengetahuan sosial. Dibuatkan tugas bagaimana cara menyikapi manakala tetangga sebelah Anda meninggal. Itu perlu. Kalau tidak kita berikan tugas seperti itu, mereka tidak akan tahu ketika tetangga meninggal saya harus berbuat apa. Maka sekarang acuh.
apalagi di kota-kota besar, kanan kiri meninggal terbodoh amat kan gitu. Karena tidak pernah kita coba berikan kasus ke mereka. Buat soal, buat studi kasus, jelaskan sikap Anda gitu ya. Manakala tetangga kita terpapar COVID-19. Oh, udah, ujiannya begitu aja. Katakanlah mata pelajaran PKN. Bagaimana sikap Anda kan begitu kan? Manakala tetangga Anda terpapar COVID. Ini kan sudah bicara tentang apa tadi itu? Praktis, prakteknya. Kita baca. Ada yang cuek ya kan gitu kan? Ada yang dia berusaha mencari literatur, oh me, berperilaku seperti ini harus lapor ke RT. Kemudian juga kita harus menjaga jarak, kita harus memakamkan dengan apa namanya prosedur COVID. Itu kan hal-hal sepele yang bisa kita lakukan dalam rangka apa? Mengeksplorasi kemampuan anak secara sosial. Bukan hanya kita memorizing terhadap isi buku teks, kita tentang menjelaskan kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan itu begitu, bla 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 dan seterusnya. Nah, kita harus bersikap, udah biarkan mereka itu membaca, tapi kita juga harus bisa memberikan stimuli agar apa? Agar si anak ini mampu merealisasikan, mampu mengimplementasikan dan mampu mencerminkan pada sikap dan perilaku. Contoh lain, pada kasus tertentu Anda bertemu dengan guru Anda di mall, gitu. Atau bertemu guru Anda di diskotik. Bagaimana pemahaman Anda terhadap guru tersebut? Karena itu pendapat ya. Kita bisa tahu, oh jadi guru yang diharapkan oleh anak-anaknya yang seperti apa. Nah, ini tadi bagaimana problematika pembelajaran IPS. Sebagian besar guru IPS belum terampil menggunakan model pembelajaran seperti cooperative learning, problem solving yang tadi saya jelaskan di awal. Bagaimana kita sama-sama menggunakan problem solving, kita memberikan sebuah studi kasus ke anak-anak dan anak-anak diminta untuk menjawab sesuai dengan ilmu pembelajaran yang kita ajarkan. Ya, cooperative learning. Bagaimana anak kita ajak bersama-sama untuk peka terhadap lingkungan sosial. Misalkan, ayo setelah banjir ada beberapa daerah yang kotor akibat dampak dari banjir. Kita mengarahkan untuk melakukan pembersihan ke tempat-tempat ibadah. Sehingga apa? Ada timbul rasa kepedulian ya. Ini kita bicara sosial tuh luas. Nggak harus menunggu banjir. Di masjid-masjid yang atau tempat-tempat ibadah yang sering dikunjungi orang, apakah tingkat kebersihannya, desinfektannya, kan begitu kan? Itu terjadi. Ini kan bagian dari seorang guru ya, kita memberikan stimuli-stimuli ke anak didik kita, bukan hanya bicara textbook. Menyikapi
pemberitaan-pemberitaan yang negatif tapi malah viral, kan gitu. Kemudian ketersediaan alat dan bahan belajar yang belum memadai, ya, ini relatif. Bentuk pembelajaran konvensional sehingga peserta didik hanya memperoleh hasil faktual tanpa mendapatkan dari proses. Seorang guru IPS, kita harus mampu menghadirkan proses, bukan hanya berbicara tentang teori-teori. Kita harus peka membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah bencana alam. Bukan hanya sampai di situ. Ayo kita galang dana. Ayo kita langsung kegiatan atau aktivitas luaran yang seperti apa yang bisa kita lakukan. Prakteknya, bukan hanya bicara. Nah, kenapa ini terjadi? Guru hanya melakukan konvensional sehingga peserta didik hanya memperoleh hasil faktual. Karena ini tadi nih, kita hanya mengejar target pencapaian kurikulum. Bicara ilmu sosial bukan anak itu bisa menjawab, tetapi bagaimana anak ini bisa mencerminkan pengetahuan-pengetahuan yang kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Beda dengan yang eksak. Anak hafal rumus, selesai. Tapi kalau sosial bukan hanya anak itu hafal rumus, yang dikatakan adil itu bagaimana? Ya tapi harus dicerminkan dalam sikap dan perilaku dia sehari-hari. Gitu. Kemudian sosialisasi kurikulum yang masih terbatas ini saya rasa sudah tidak signifikan lagi karena kita semua bisa lihat di internet ya sosialisasi kurikulum, jadi tidak ada alasan lagi. Kemudian sikap masyarakat yang belum siap mengadaptasi budaya dan peradaban asing yang merambah secara global sehingga karena berbenturan dengan nilai tradisional maupun agama. Kita harus melihat perubahan pengaruh dari luar itu tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita tolak. Tapi bagaimana kita menyikapi perubahan itu sesuai dengan karakteristik kita. Atau kalau kita melihat dari sisi agama, bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan ajaran agama Islam. Bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan itu sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia. Jadi kita tidak bisa menolak perubahan. Perubahan itu pasti masuk. Nggak usah ditahan-tahan K-pop pasti masuk. Nggak usah ditahan-tahan drakor pasti masuk. Tetapi bagaimana kita menyikapi K-pop, kebudayaan asing, drakor, kebudayaan asing? Sesuai nggak dengan ajaran agama kita? Sesuai nggak dengan peraturan perundang-undangan di kita? Kita ingin membentuk negara berdasarkan Islam, nggak sesuai. Sudah ketahuan tadi di awal, kita terdiri dari berjuta-juta suku bangsa, ribuan pulau yang memiliki karakteristik berbeda, memiliki keyakinan yang berbeda. Tidak mungkin kita langsung menerima, agama yang original adalah agama dari Arab umpama. Harus plok ketiplok begini. Harus pakai jubah yang laki-laki. Gimana mau pakai jubah? Dia petani kelapa, mau manjat kelapanya gimana?
Bagaimana mau pakai jubah dia masuk sawah? Itu juga harus diperhatikan. Jadi tidak serta-merta ketika kita membaca atau mendapatkan informasi tentang paham yang baru dianggap paham kita salah. Nah ini perlunya ya problem solving, kooperatif lah. Sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan? Halo? Mungkin tidak ada, Pak. Lanjut lagi ya. Iya, Pak, lanjut. Ya. Yang berikutnya materi-materi pembelajaran ilmu sosial yang berwawasan global. Ya. Yang pertama materi tentang kesadaran diri. Bahwa kita sebagai makhluk Tuhan. Kita diciptakan Tuhan. Nah, kita harus memiliki akhlak yang baik sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berkebudayaan yang baik, berkebermanfaatan dan nilai martabat yang sederajat yang menunjukkan nilai manusia itu sebuah makhluk yang diberikan Tuhan akal dan pikiran yang menjadi pembeda dari makhluk lain. Makhluk lain juga memiliki akal. Ya. Anda kalau lihat burung ya, burung yang liar dengan burung yang diternak, burung yang diternak tahu mana tempat makanan, mana tempat minuman, kapan dia harus mendapatkan makanan, dia belajar. Dia menyesuaikan, bahasanya bukan belajar ya. Burung menyesuaikan setiap jam berapa ini majikannya memberikan makanan. Burung dara aja, coba kalau ada punya burung dara. Setiap jam 6 pagi, Anda berikan jagung di pelataran rumah. Secara terus-menerus Anda berikan. Maka di bulan-bulan berikutnya, setiap jam 6 dia sudah nongkrong di situ. Kucing juga seperti itu ya. Bahkan bisa kita biasakan kucing itu buang airnya di satu tempat. Bisa belajar. Artinya antara manusia dan makhluk lain, antara manusia dengan kucing, manakala bicara akal, sama. Sama-sama kucing, sama. Waktunya kawin ya dia kawin. Kalau dia sampai berantem dan sebagainya. Itu kucing dapur, mau kucing Persia, kan begitu ya. Apalagi, kucing apalagi? Anggora, kan begitu. Ignus, Pak. Apa Faris, kucing apa? Ignus. Ya itulah, saya nggak tahu dah. Yang nggak ada bulunya, Pak. Oh, yang nggak ada bulunya. Itu dia bisa, tapi manusia diberikan akal pikiran. Ya. Kalau tadi kita bicara kucing itu makanannya gitu-gitu aja. Dengan segala cara ya, cara-caranya untuk bertahan hidup. Tapi kalau kucing garong, tuh, apa aja tuh. Temen dimakan, halal haram dimakan. Gitu, kucing garong. Tahu kucing garong? Tahu, Pak. Oh. Tahu, Pak. Pernah lihat tuh? Banyak, Pak. Oh, enggak lihat. Tapi nggak melihara kan Bu ya? Nggak melihara kucing garong ya? Manusia
yang diberikan akal dan pikiran harusnya lebih paham, tidak memakan hak orang lain, tidak memakan hal-hal yang haram. Nah ini bagaimana kita bisa memberikan materi tentang kesadaran diri itu di ranah ilmu pengetahuan sosial. Kita ketika bicara ilmu pengetahuan alam, bicara kimia, kita tidak bisa disangkut pautkan dengan sikap dan perilaku. Bicara kimia, manakala unsur-unsur kimia itu magnesium dengan aluminium dicampur menjadi sesuatu yang baru, ya itu sudah. Tapi kalau kita bicara IPS, kita harus memiliki 4 wawasan bagaimana kita memberikan kesadaran berpikir, kesadaran diri, kemudian kecakapan berpikir, bagaimana kita mengajarkan peserta didik untuk berpikir secara kritis dan ilmiah. Bagaimana kita mengajarkan secara akademik, kemampuan memahami fakta, konsep, sistem sosial, budaya, dan lingkungan. Gitu. Oh, budaya Ngaben itu memiliki makna seperti ini. Oh, budaya Nifsu Sa'ban itu memiliki makna seperti ini. Oh, budaya selamatan kekahan itu memiliki makna. Dan juga social skill, bukan hanya akademik, tapi social skill adalah keterampilan memperoleh informasi, komunikasi, pengendalian diri, bekerja sama, dan keterampilan membuat kesimpulan, keputusan. Habluminana. Jadi dia bisa menyadari dia sebagai makhluk Tuhan, dia bisa berpikir dengan kritis keberadaan saya memiliki nilai bermanfaat atau tidak. Dia mampu memahami fakta yang terjadi. Kenapa sih kok kebudayaan di dalam sebuah daerah itu diangkat dijunjung tinggi, sehingga diharapkan dia juga bisa mampu memiliki keterampilan untuk bersosialisasi. Jadi ini konsep materi IPS. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kita bicara. Jadi, kemudian strategi pembelajaran IPS, ya, bagaimana kita selalu memperbarui kemahiran profesional kita, ya, bagaimana kita meningkatkan teaching skill kita untuk mengaplikasikan pembelajaran IPS. Ya, ini menurut Tanasir Priyatna ada beberapa strategi dalam mengajarkan keterampilan sosial kepada peserta didik. Ya, ada cooperative learning, ada constructive, holistic, dan inquiry. Ya, ini yang tadi saya sudah jelaskan bagaimana kita bisa melakukan kerjasama, kegiatan-kegiatan kepada strategi, kemudian kita membangun sebuah sistem yang sifatnya membangun, menyelesaikan masalah sosial yang sifatnya solutif dan membangun. Misalkan untuk mencegah persebaran COVID-19, kita diminta untuk anak-anak sama-sama mensosialisasikan prinsip 5M. Dan begitu. Bagaimana sih prinsip 5M ini diterapkan di lingkungan Anda? Kan begitu. Dia bisa menjelaskan kendalanya apa sih? Kalau orang tidak mau memakai masker, mereka diajak berpikir.
mereka diajak dilibatkan. Untuk apa? Mengasah keterampilan sosialnya. Bukan hanya dia dijajali dengan teori-teori dan materi-materi yang sifatnya baik sendiri. Ini tadi cooperative farming, ya, bukan satu-satunya sumber informasi. Kita membawa peserta didik untuk bersifat berpartisipasi aktif. Yang konstruktif, bagaimana menempatkan peserta didik sebagai mitra, ya, dan pengembang materi belajar. Diajak memberdayakan peserta didik dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan informasi melalui pembelajaran dalam kelas. Guru memfasilitasi peserta didik dengan memberi kesempatan untuk berlatih, mengklarifikasi. Ya, bicara COVID-19 ini tadi, bagaimana anak diminta untuk mengukur efektivitas penggunaan masker di dalam keluarga, di rumahnya saja. Menganalisa perilaku hal kecil, ya. Kemudian inquiry, menekankan peserta didik pada penggunaan keterampilan sosial dan intelektual, ya. Berikan dia kesempatan untuk menginvestigasi, mengeksplor, mengembangkan, ya, memperoleh informasi baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman belajar sebelumnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan untuk menguasai sebuah informasi. Bagaimana ditugaskan untuk menjelaskan baik itu definisi, penyebab, dampak dari persebaran COVID-19. Bagaimana kita memberikan tugas kepada peserta didik untuk menganalisa bagaimana sih persebaran COVID-19 ini bisa dikendalikan menurut pendapat Anda. Diajak berpikir seperti itu, ya. Baik, sampai di sini materi kita kali ini, ya. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait materi problematika pembelajaran IPS sampai di sini? Halo? Tidak ada, ya? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri, ya, pertemuan kali ini, ya, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.